Puji nama Tuhan, Shalom, Jemaat GPI Keluarga Allah Blessing yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di ibadah Blessing Net secara online. Maka sama-sama siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi dan kita mau menyembah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik terhadap kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh berdiri seperti sekarang ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena cinta kasih Tuhan. Dan Bapa, kami sekarang Tuhan mau menyembah-Mu Tuhan, mau membawa pujian bagi meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir Tuhan menjamah setiap kami Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Dalam nama Yesus yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Yesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya memancar senantiasa. Terima kasih Yesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Amin. Engkau dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman Tuhan, sampai ke hatiku.
sekalipun, yang terdekat sekalipun. Oh Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Amin. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Pujikan, supaya kehidupan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Oh, Kau yang kami perlu Tuhan, kami menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan, sumber kekuatanku, sumber pertolonganku, Yesus. Allahku yang ku percaya, Yesus Tuhan. Oh Kau baik, oh Kau dahsyat, oh Yesus. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Angkat suaramu, angkat pujianmu. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Kau yang layak terima sembah kami Tuhan. Kau yang layak terima pujian. Oh Yesus. Sekian namamu. Haleluya, haleluya. Oh Yesus sampai selamanya Tuhan. Tetap Engkaulah Allah kami Tuhan, Allah yang kami sembah dalam kehidupan kami Yesus.
Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Katakan tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang. Oh, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Pujikan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Katakan hanya Engkau Tuhan. Oh Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Pujikan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, oh, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan, Kau tetap Allah. Kau tetap, Kau Allah. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan untuk selamanya dan selama-lamanya Tuhan, hanya nama Tuhan saja yang kami tinggikan. Hanya Tuhan, hanya nama Tuhan saja yang kami muliakan. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan masuk lebih dalam lagi Tuhan, persiapkan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami ucap syukur. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Dan kita akan menyaksikan beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap malam di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan, dipersilakan untuk menghubungi nomor di bawah ini. Ibadah Raya New Normal secara onsite diadakan di gereja Jalan Tegal Sari nomor 60 Surabaya, pukul 9, 11 dan 5 sore. Jemaat wajib mengikuti protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Setiap ibadah disertai live streaming dan ibadah Super Kids secara onsite dan online. Jangan lewatkan ibadah Blessing Night atau doa malam secara online setiap hari Jumat jam 6 sore di YouTube channel GPI Keluarga Allah Blessing.
tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan mari kita berdoa bersama untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kalau sekarang Tuhan kami diberikan kesempatan Tuhan untuk menabur Tuhan, untuk memberikan persembahan Tuhan untuk pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan apa yang kami taburkan Tuhan dapat menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dan kami siap memberikan yang terbaik Tuhan untuk nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya dengan saya sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA 2149995.000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing atau dengan scan QR Code di OVO, link aja, GoPay dan Dana. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan itu semua karena penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Hari ini kami dapat memiliki keluarga yang baik, pekerjaan yang baik, bahkan kesehatan yang baik. Kami percaya itu semua karena perlindungan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kebenaran firman-Mu yang akan membawa kami bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Semakin mengenal Engkau, semakin mengenal kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami percaya hidup kami dimerdekakan karena kebaikan akan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Semuanya senang bertemu dengan Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang luar biasa. Nah, kita masih memperingati hari Pentakosta, yaitu bagaimana Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita sebagai penolong, roh kebenaran, sebagai pribadi di mana akan memimpin kehidupan kita. Nah, Pentakosta diadakan Bapak Ibu yaitu 40 hari setelah Yesus mati. Ya, lalu ia naik ke sorga. Pada saat Yesus naik ke sorga, Tuhan berkata supaya engkau murid-muridnya tetap ada di Yerusalem. Untuk apa? Untuk berdoa Bapak Ibu. Setelah berdoa 10 hari kemudian lalu Roh Kudus dicurahkan. Kuasanya yang besar, kuasanya yang dahsyat dicurahkan kepada murid-muridnya. Karena itu hari ini tema saya adalah kuasa Roh Kudus yang dahsyat. Karena saya percaya Bapak Ibu, Roh Kudus di saat memimpin kehidupan kita ada kuasanya yang dahsyat yang sudah diberikan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita baca Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bukan sementara, bukan 2 tahun, bukan 10 tahun, tapi dikatakan seorang penolong ini akan menyertai setiap kita selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu dalam Tuhan, roh kebenaran ini yang akan membawa kehidupan kita menjadi pribadi yang benar. Setiap manusia kehilangan kemuliaan Allah. Setiap manusia berdosa dan upah dosa ialah maut. Nah, kalau kita berkata bahwa upah dosa ialah maut, maka kita setiap manusia yang berdosa harus berurusan dengan maut. Tapi kita mengucap syukur karena kasih Tuhan yang luar biasa. Selain ia menebus dosa kita, dia menang atas maut, dia memberkati kita, dan dia juga memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Karena itu saya tuliskan Bapak Ibu bahwa Yesus naik untuk menyiapkan sorga untuk kita. Tetapi Roh Kudus turun untuk mempersiapkan kita semua untuk sorga. Mempersiapkan bagaimana karakter kita. Mempersiapkan bagaimana kebenaran firman Tuhan dapat tinggal dalam kehidupan kita. Di dalam dunia ini Bapak Ibu ada yang namanya hukum gravitasi. Kalau Bapak Ibu pergi ke
ke apartemen atau ke hotel atau ke plaza gitu ya yang lantainya tinggi. Lalu Bapak Ibu berkata, aku pengen terbang gitu ya. Dan setelah kita ada di lantai 50 kita melompat terbang. Percayalah Bapak Ibu pasti mati Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada hukum gravitasi. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, hukum gravitasi ini bisa dikalahkan dengan yang namanya hukum aerodinamika. Yaitu bagaimana pesawat terbang dengan begitu beratnya besi-besi, belum juga penumpangnya Bapak Ibu yang ada ratusan. Ya tetapi bisa terbang bukan hanya 1 jam, bukan hanya 2 jam, tapi bisa 8 jam, bisa 12 jam. Pertanyaan saya, apakah hukum gravitasi masih ada? Tetap ada, tetapi hukum aerodinamika mengalahkan hukum gravitasi. Nah saya tahu Bapak Ibu pernah mendengarkan saya membahas mengenai ini. Demikianlah juga kita orang-orang berdosa. Hukum dosa ya itu selalu ada di dalam dunia ini. Tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ada hukum yang dapat mengalahkan hukum dosa. Yaitu hukum kasih karunia. Di mana Roh Kudus diberikan sebagai roh kebenaran dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan membagikan 4 hal ya akibat hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus membebaskan kita dari hukuman dosa. Ya sama-sama kita baca. 2, 3. Roh Kudus membebaskan kita dari hukuman dosa. Roma 8 ayat 1 sampai 2 mengatakan seperti ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Katakan haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2 berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu, telah membebaskan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Bapak Ibu, orang yang ada di dalam Kristus Yesus yang percaya akan kelahirannya, percaya akan pengorbanannya, percaya akan kematiannya, kebangkitannya, bahkan kenaikannya, dan percaya akan Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Firman Allah jelas mencatat bahwa tidak ada penghukuman. Engkau sudah dimerdekakan Bapak Ibu. Bukan hanya itu, tetapi Roh itu memberikan kita hidup. Sama-sama katakan hidup. Karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, bahwa Roh Kudus apabila memimpin kehidupan kita, maka engkau dapat menikmati hari-hari di mana Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Perhatikan Bapak Ibu, ada 3 kondisi orang yang belum percaya dan Roh Kudus belum tinggal dalam hidupnya. Yang pertama, kalau orang tidak percaya, ia pasti terhukum. Garansi 100% divonis Bapak Ibu bahwa orang yang tidak percaya pasti terhukum. Yohanes 3 ayat 18 mengatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa, perhatikan, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Bapa. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau enggak percaya kepada kuasa Roh Kudus, karya Roh Kudus, confirm Bapak Ibu, dipastikan engkau akan terhukum. Loh Pak, saya enggak ada masalah apa-apa dan sebagainya. Ya, hari ini engkau belum terhukum, berarti engkau masih diberikan kesempatan. Saya masih diberikan kesempatan. Untuk apa? Untuk mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat kita. Firman Allah mencatat bahwa tidak ada yang dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kalau tidak daripada Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita bisa mengatakan, Tuhan terima kasih atas anugerah-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu, terima kasih atas pengorbanan-Mu. Percayalah Bapak Ibu, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi itu semata-mata karena kasih karunia. Karena Roh Kuduslah yang memampukan kita berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Lalu yang kedua Bapak Ibu,
Ya, 3 kondisi orang yang belum percaya Bapak Ibu. Yang pertama terhukum, yang kedua mati rohani. Memang belum mati, tapi rohaninya mati Bapak Ibu. Ya, saya pertama kali saya udah melayani karena papa saya pendeta Bapak Ibu, ya, yaitu Bapak Gembala. Pada saat melayani Bapak Ibu, papa saya buka gereja, saya melayani sebagai choir. Ya, saya hanya sebatas tampil choir. Ya, lalu sama papa saya didorong untuk pelayanan singer. Ya, saya hanya tampil sebagai singer. Ya, lalu saya disuruh baca firman Tuhan. Setelah saya berusaha membaca Alkitab Bapak Ibu, semakin saya baca Alkitab, semakin saya ngantuk Bapak Ibu. Ya, saya merasa bahwa Alkitab ini tidak berharga atau tidak penting gitu ya. Lebih enakan baca komik Bapak Ibu, istilahnya seperti itu. Ya, kenapa itu terjadi Bapak Ibu? Sederhana, karena rohani saya mati Bapak Ibu. Tetapi setelah saya mengenal firman Tuhan, saya mengenal pribadi siapa Yesus. Jadi pikiran saya dibukakan, mata saya dicelikan Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, saya terus belajar mengenai firman Tuhan. Semakin saya baca, semakin saya merasa bahwa Tuhan itu baik, semakin saya haus. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena saya percaya di saat rohani saya hidup, maka saya tertarik dengan hal-hal yang rohani. Kalau rohani kita mati maka kita nggak tertarik, baca Alkitab malas ya kan. Lalu ke gereja, udah ke gereja dulu 2 jam, sekarang dipersingkat ya tetap main handphone. Ya belum lagi nanti kalau ada, ayo baca buku ini bagus. Enggak, enak lihat TikTok kan gitu ya. Wah, pokoknya semuanya Bapak Ibu, kenapa itu terjadi? Karena adanya mati rohani. Ya, saya kasih ilustrasi sederhana. Pada suatu hari ada seorang kakek Bapak Ibu. Seorang kakek ini suka makan capcay. Ya, ini ada foto capcay bagi Bapak Ibu yang belum makan, silakan makan terlebih dahulu. Ya, ada foto capcay di sini. Kakek ini suka makan capcay. Kalau makan capcay itu nggak bisa 1, harus 2 piring. Karena semangat antusiasnya, dia suka sekali dengan yang capcay ini. Nah, pada suatu hari kakek ini meninggal Bapak Ibu. Ya, setelah meninggal ya ada di peti mati ya karena suka capcay ya kan, ditawari capcay Bapak Ibu. Udah di peti mati ditawari capcay. Pak kakek, ini ada capcay kesukaan kakek, mau enggak kakek? Kira-kira gila enggak Bapak Ibu? Ya gila Bapak Ibu. Otomatis kakek ini enggak mau capcay. Kenapa? Karena sudah mati. Demikianlah juga setiap kita. Kalau rohani kita mati, maka segala sesuatu yang rohani kita akan menolaknya. Tetapi kalau rohani kita hidup, rohani kita semangat, sehat, sukacita, maka dengan hal-hal rohani kita akan menyukainya. Dan dengan sukacita, rohani kita bertumbuh. Yang ketiga Bapak Ibu, kondisi orang yang belum percaya. Yang pertama terhukum, yang kedua mati rohani, yang ketiga ini terikat. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu semuanya yang terikat. Hari ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang terikat dilepaskan. Kenapa Bapak Ibu? Kalau engkau terikat Bapak Ibu, engkau enggak bebas. Galatia 5 ayat 19 ayat 21 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencinderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, terikat ini banyak hal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca awal-awal percabulan, kecemaran, hawa nafsu, bicara mengenai apa? Mengenai keterikatan mengenai dosa seksual Bapak Ibu. Ada orang yang berusaha, aku mau lepas dari pornografi, aku mau lepas dari perselingkuhan. Tetapi Bapak Ibu, dia nggak lepas. Keinginan ada, tapi kekuatan nggak ada. Itulah gunanya Roh Kudus dalam kehidupanmu. Ya, di saat engkau memiliki keinginan, engkau berserah kepada Tuhan. Tuhan, Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan untuk melepaskan engkau. Lalu dikatakan lagi Bapak Ibu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Bicara mengenai apa? Keberhalaan Bapak Ibu. Ya, mengenai apa? Mengenai keinginan diri sendiri, keegoisan Bapak Ibu. Sesuatu yang okultisme gitu Bapak Ibu ya, yang terjadi.
Bayangkan Bapak Ibu, kemarin saya kuliah Bapak Ibu, rupanya okultisme di mana-mana Bapak Ibu, dan itu di dalam gereja. Ya, kalau kamu mau supaya kamu berhasil, kalau kamu mau kamu sukses gitu ya, kamu harus ke gereja. Ya, setelah kamu ke gereja, kamu harus pergi beli semangka. Kalau kamu udah beli semangka, harus semangka ya, semangkanya harus merah. Ya, nanti kamu banting, maka berkat Tuhan tercurah. Ini ajarannya siapa? Firman Tuhan tidak mencatat. Firman Tuhan mencatat bahwa aku akan menyertai engkau. Tuhan firman Allah mencatat bahwa aku akan memberkati engkau. Aku akan melindungi engkau. Di saat engkau berserah dan percaya kepada Dia, maka Tuhan akan tinggal dalam kehidupan kita. Lalu apalagi Bapak Ibu, roh pemecah, ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Nah, bagi Bapak Ibu yang terikat hari ini, hal-hal seperti ini Bapak Ibu, yang biasanya ngerokok gak bisa berhenti, yang biasanya ketemu orang gak suka langsung benci dan sebagainya, di mana orang ngelihat kita udah enak istilahnya seperti itu ya. Ya, saya mau beritahu Bapak Ibu, ya, hanya Roh Kuduslah yang dapat membebaskan kita. Karena itu Bapak Ibu, saya berdoa biarlah segala keterikatan yang ada di dalam kehidupan Bapak Ibu dilepaskan. Engkau bisa mengatur waktumu, engkau bisa mengatur kehidupanmu, engkau bisa mengatur jam-jam doamu. Dan aku percaya dan saya berdoa biarlah Roh Kudus memimpin kehidupanmu. Bapak Ibu dalam Tuhan, itulah kalau kita jauh daripada Tuhan, kita nggak mengenal Tuhan. Ada keterhukuman, ada mati rohani, ada yang terikat. Ya, keinginan ada, tapi kuasa enggak ada. Nah, saya kasih ilustrasi satu Bapak Ibu. Pada suatu hari ada 2 ekor lalat ketemu di Bandara Juanda. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Jadi ada lalat A, lalat B ketemu di Bandara Juanda. Lalu ketemu, apa kabar? Wah, lama gak ketemu. Dari mana aja kamu? Wah, aku keliling gitu. Keliling mana kamu? Ya kan? Dia lalu lalat A bilang, 2 jam yang lalu saya barusan dari Singapura, dari Changi Airport. Lalu lalat si B bilang, Changi Airport mana mungkin, dengan sayapmu yang kecil itu mana mungkin kamu bisa berangkat dari Changi Airport pergi ke Bandara Juanda Surabaya. Ya kan? Lalu lalat ini bilang gini, ya nggak mungkin kuatlah kalau saya terbang pakai sayapku. Terus apa yang kamu lakukan? Ya saya tinggal masuk ke Garuda Indonesia. Waduh, ya kan. Jadi dia naik pesawat Bapak Ibu. Lalu saya masuk pesawat kan nggak ada yang tahu. Lalu saya diam. Ya 2 jam lagi, ya 2 jam kemudian saya turun ketemu dengan kamu di sini di Bandara Juanda. Nah Bapak Ibu, kadang kita dengan kekuatan sendiri kita nggak bisa melangkah jauh. Tapi percayalah, bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Andalkan Roh Kudus dalam kehidupanmu. Kuasa Tuhan sudah dicurahkan, sama-sama katakan sudah. Dan setiap kita diberikan kuasa. Yang kedua Bapak Ibu, akibat kita hidup dikuasai oleh Roh Kudus adalah Roh Kudus memberikan kita pikiran rohani. Roma 5 ayat 8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Sekali lagi ya, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Perhatikan Bapak Ibu, kehidupan kita adalah apa yang kita pikirkan. Sekali lagi ya, kehidupan kita adalah apa yang kita pikirkan. Tuhan menciptakan kita sempurna, rancangannya rancangan damai sejahtera. Tetapi bagaimana pikiran kita terhadap diri sendiri menentukan bagaimana kehidupan kita. Bahkan menentukan bagaimana cara pandang orang terhadap kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, engkau harus memikirkan hal-hal yang apa? Yang rohani, yang positif. Kalau orang dunia mengatakan positive thinking. Ya, kalau saya katakan bukan hanya sekedar positive thinking, tapi pemikiran roh, pemikiran kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, perhatikan Bapak Ibu dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kita biasa mengatakan, yuk pikirkan hal-hal yang tidak terlihat. Jangan yang terlihat.
Banyak orang fokus kepada hal-hal yang terlihat. Sama Bapak Ibu, saya juga fokus dulunya kepada hal-hal yang terlihat. Kepada cuan itu pasti Bapak Ibu. Kepada keuntungan itu pasti. Tetapi semakin hari semakin belajar bahwa semuanya itu sementara. Ya, justru kita fokus kepada hal-hal yang tidak terlihat. Bagaimana firman Tuhan ada dalam kehidupan kita. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amanat aku, karena aku akan menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Jadi tugas kita adalah di saat Roh Kudus ada dalam kehidupan kita adalah kita memberitakan firman. Kita menjadi saksinya di mana dikatakan di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya apa Bapak Ibu? Terserah dimanapun. Ya simpelnya saya ambil seperti itu. Terserah dimanapun tapi beritakan firman. Beritakan kebaikan Tuhan. Ya di saat engkau memberitakan kebaikan Tuhan. Maka pikiran kita akan juga diubahkan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita harus menjaga, kita harus mengubah bagaimana pola pikir kehidupan kita. Bagaimana cara mengubahnya? Ya kita alihkan dari hal-hal yang terlihat menjadi hal-hal yang tidak terlihat. Saya suka ilustrasi Bapak Ibu, dulu sekali Bapak Ibu saya pernah ikut seminar. Ya, lalu dikatakan, ayo ya semua tutup mata. Jangan pikirkan gajah. Ya, yang dipikirkan apa? Gajah Bapak Ibu. Jangan pikirkan gajah yang besar, jangan pikirkan gajah yang belalainya panjang, jangan pikirkan gajah. Yang dipikirkan apa? Gajah. Lalu bagaimana supaya kita nggak memikirkan gajah? Kita pikirkan hal lain. Kita pikirkan contoh, sekarang pikirkanlah mobil. Ya, mobil warna merah dan sebagainya dan sebagainya. Maka kita nggak memikirkan gajah, kita memikirkan mobil. Jadi kalau kita mau tidak serupa dengan dunia ini, pikirkanlah firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Filipi 4 ayat 8 dengan jelas dituliskan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yuk kita belajar Bapak Ibu. Sebelum engkau memulai kehidupan, sebelum memulai hari-harimu, mulailah dengan mengucap syukur. Mulailah dengan berdoa, mulailah dengan membaca firman. Ada step sederhana Bapak Ibu bagaimana cara memiliki pikiran rohani. Tidak ada yang lain kecuali engkau membaca firman. Di saat engkau membaca firman, engkau sedang memasukkan pikiran Allah di dalam kehidupanmu. Sehingga apa? Sehingga pikiran kita diubahkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Lalu yang kedua apa? Berdoa Bapak Ibu. Ya, ayo udah berapa lama engkau nggak berdoa mungkin? Oh Pak saya berdoa, kapan berdoanya? Berdoanya sebelum makan ya dan sebelum tidur. Ya, berdoa di sini apa? Yuk kita bangun intimasi dengan Tuhan. Kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Yang ketiga apa? Mengucap syukur. Ya, masih banyak hal-hal lain Bapak Ibu. Tapi hari ini Bapak Ibu, yuk kita baca firman. Nanti bulan depan 2 bulan lagi kita akan buka KABBA angkatan yang selanjutnya. Ya, untuk grup yang selanjutnya. Grup yang pertama, kedua, ketiga jalan semua sekarang Bapak Ibu, puji Tuhan. Ya, meskipun ada beberapa yang merotol gitu ya. Nah, kita perjanjian baru Matius sudah menyerah. Ada Bapak Ibu, ya kan? Ya, tapi apa? Baca Bapak Ibu, kita harus paksa, kita harus bangun habits, ya kan? Ya, sekarang yang angkatan ke-3 yang baru sudah masuk ke dalam kitab Kejadian. Udah masuk perjanjian lama, perjanjian baru udah selesai. Nah sekarang ya kita akan buka lagi untuk apa? Perjanjian baru lagi. Semakin engkau membaca firman, kehidupanmu semakin diubahkan. Semakin engkau mengenal, engkau menggali firman Tuhan, engkau semakin mengucap syukur betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, akibat hidup dikuasai oleh Roh Kudus adalah Roh Kudus memberikan damai sejahtera. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bapak Ibu, di tengah kondisi COVID-19 yang sekarang sudah menjadi endemi, apakah engkau masih memiliki damai sejahtera daripada Tuhan?
Saya tahu Bapak Ibu bahwa beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu bagaimana pandemi ini masuk. Semuanya seolah-olah kehilangan damai sejahtera. Semua seolah-olah ketakutannya minta ampun. Bagaimana ekonomi yang hancur, bagaimana banyak dari keluarga yang meninggal dan sebagainya. Tapi pertanyaannya sederhana, apakah kita masih memiliki damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan berbeda, sama-sama katakan berbeda. Berbeda dari apa? Dari damai sejahtera dalam dunia ini. Perhatikan Bapak Ibu, Paulus dan Silas pada saat dimasukkan penjara. Ya, kalau Bapak Ibu ada di penjara dan mau dihukum, bisa enggak Bapak Ibu mengucap syukur, bersukacita, bersorak-sorai, memuji-muji Tuhan. Ya, bahkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu baca di dalam Kisah Para Rasul 12 pada saat Petrus ditangkap, mau dibunuh. Petrus malah tidur Bapak Ibu. Ya, bahkan pada saat Petrus tidur malaikat datang, ya dibebaskan, ya malah Petrus dipikir Petrus ngimpi, saking enaknya tidur. Kira-kira nih kalau Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dengan saya, kalau seandainya besok mati nih, ya kan, besok harus berhadapan dengan kematian, bisa tidur enggak? Nah yo Bapak Ibu dan Tuhan, ya. Kalau Bapak Ibu nggak bisa tidur karena ketakutan, karena kebingungan. Yuk Bapak Ibu, ya berserahlah kepada Tuhan. Pegang janji Tuhan. Tidak ada satu janji pun yang tidak digenapi. Semuanya pasti digenapi. Karena itu Tuhan akan selalu memberikan damai sejahtera. Saya belajar banyak Bapak Ibu dari Bapak Gembala. Bapak Gembala ini luar biasa Bapak Ibu. Ya pada saat bilang, Yos di mana? Ya bentar Pak, masih ada urusan bentar lagi tak ke sana. Oh Papa di kafe ini ya gitu ya. Ya salah satu kafe yang tempat saya dan Bapak saya sering nongkrong gitu ya. Untuk ngobrol-ngobrol ya. Lalu setelah selesai saya ke sana. Setelah saya ke sana Bapak Ibu, Papa saya bisa tidur. Ya di mall begitu banyak orang, kanan ada orang, kiri ada orang, tidur. Bahkan saya datang masih nggak tahu. Ya kan, wah tidur, ya udah biarin. Nggak lama kemudian ada paduan suara Bapak Ibu. Tidurnya lelap Bapak Ibu. Ya, lalu beberapa tahun yang lalu ada masalah yang cukup besar, yaitu pada saat gereja kita yang di Tunjungan Plaza itu kita diusir gitu ya. Ya kita disuruh cari tempat dan sebagainya. Wah jemaat sudah ada banyak Bapak Ibu. Ya harusnya saya kebingungan, saya pun kebingungan. Waduh ini Papa pasti nggak bisa tidur ini. Lalu saya turun pelan-pelan, saya buka pintunya. Lah tidur Bapak Ibu sama Mama, tidur pules lagi. Saya rasa wah luar biasa. Bukankah ini damai sejahtera yang kita inginkan Bapak Ibu? Apapun yang terjadi ya udahlah. Aku percaya Tuhan menyertai. Jangan Bapak Ibu ada teman utang 100.000 belum dibalikan udah gak bisa tidur, gak bisa makan. Halo ya. Kalau memang ada orang mau ngambil uang kita 100.000, bersyukur Bapak Ibu. Karena ujiannya cuma 100.000 belum 100 juta. Ya kan? Dan kalau kita bisa lepaskan, saya percayalah Tuhan dapat gantikan. Tuhan dapat membuka pintu-pintu lain untuk memberkati setiap kita semua. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir Bapak Ibu, akibat hidup dikuasai oleh Roh Kudus, yaitu Roh Kudus membuat kita akrab dengan Allah. Roma 8 ayat 15-16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu akan bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Bapak Ibu dikatakan Bapak Ibu, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Orang Kristen itu orang yang paling dapat privilege luar biasa. Kenapa? Karena kita bisa memanggil Tuhan kita dengan kata-kata apa? Bapa. Ya, pada suatu hari ya di Adijasa gitu Bapak Ibu, ada orang yang main gitar gitu ya. Ya untuk apa ya namanya, penghiburan. Nah penghiburan itu biasanya lagunya ya hidup ini adalah kesempatan. Nah baru-baru ini, yang dulu Bapak Ibu kita nyanyi satu lagu lama. Bapa Sorgawi ajarku mengenang bertapa. Nah seperti itu. Kita Bapa Sorgawi. Nah apa yang terjadi Bapak Ibu, ada orang tanya. Enak ya jadi orang Kristen. Kenapa?
bisa manggil Tuhannya itu Bapa. Ya memang kita adalah anak-anak Allah. Kita dilahirkan karena kebesaran Tuhan yang percaya kata kami. Karena itu Bapak Ibu, Roh Kudus memberikan kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Karena itu firman Allah berkata, kalau engkau berdoa jangan bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Sebelum engkau mengutarakan, Tuhan sudah tahu. Yang percaya katakan amin. Ya, karena itu kita intim dengan Tuhan. Kalau saya intim dengan papa saya, tanpa saya minta Bapak Ibu, papa saya sudah sediakan. Kenapa? Karena intim. Saya ngobrol, ngobrol Bapak Ibu, saya ngobrol bukan seperti saya kalau ngobrol dengan papa saya tidak seperti papa, saya izinkan anakmu ini berbicara sebentar. Enggak pakai gitu Bapak Ibu, kita ngobrol bercanda. Kenapa? Karena ada hubungan. Ayat terakhir, Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Perhatikan, Bapak Ibu dan saya bukan lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bahkan Bapak Ibu, kita disebut sahabat. Di mana kita bisa bicara kepada Tuhan. Bukan hanya pada waktu doa, tapi setiap saat. Karena itu Bapak Ibu, di hari pencurahan Roh Kudus, ya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan dalam kehidupan kita. Dan apabila Roh Kudus sudah dicurahkan dalam kehidupan kita, maka kita sudah dibebaskan. Sama-sama katakan, kita sudah dibebaskan. Bukan hanya itu juga Bapak Ibu, tapi Roh Kudus diberikan untuk menjadi roh kebenaran, memimpin kita, memimpin kehidupan kita, supaya pikiran kita bukan sama dengan dunia, tapi pikiran kita adalah sesuai dengan pikiran firman Tuhan. Bukan hanya itu saja, Roh Kudus memberikan damai sejahtera, dan Roh Kudus membuat setiap kita menjadi intim, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas Roh Kudus yang sudah Engkau curahkan, yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami sebagai seorang penolong, sebagai roh kebenaran. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Roh Kudus memimpin kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, biarlah Roh Kudus memberikan kuasa atas kami sehingga kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang benar, perkara-perkara untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Bagaimana supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu. Kami tidak hanya mau mendengarkan firman-Mu, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah, ada beberapa pengumuman. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa ibadah raya Minggu Gereja GB Keluarga Allah Blessing tanggal 12 Juni 2022 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Irvino Pangki. Ya, 3 kali ibadah beliau akan menjadi berkat untuk setiap kita semua. 3 kali ibadah yaitu jam 9, jam 11 dan juga jam 5 sore. Ibadah juga disertai dengan Sunday School atau sekolah minggu. Nah, saya dorong bagi Bapak Ibu yang masih ibadah secara online Bapak Ibu. Saya dorong dapat bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Ya, karena pandemi sudah menjadi endemi, bahkan tidak ada yang terpapar, tidak ada yang meninggal Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek di Peduli Lindungi. Ya, dan Bapak Ibu bisa cek di sana yang terpapar berapa, yang sakit berapa dan sebagainya. Dan kita mengucap syukur Bapak Ibu. Ya, karena Surabaya sudah menjadi endemi. Karena itu saya dorong Bapak Ibu untuk bersama-sama beribadah ya kembali untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menikmati suasana atmosfer mujizat ini, dan biarlah setiap kita menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu, bahwa tanggal 3 Juli 2022 akan ada penyerahan anak. Nah, penyerahan anak ini Bapak Ibu diadakan di setiap sesi ibadah. Karena itu bagi Bapak Ibu yang memiliki anak yang belum diserahkan, ya Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang ada di layar berikut ini. Open recruitment bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk melayani Tuhan sebagai singer, sebagai choir, multimedia, sound system, ya kan, untuk tamborin, flag dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa menghubungi sekretariat gereja. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, kita juga akan mengadakan menara doa setiap hari Selasa sampai dengan hari Jumat.
Ya, karena sudah menjadi endemi, maka kita akan memaksimalkan Bapak Ibu untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang mengalami beban, mengalami sakit, penyakit, atau menghadapi masalah Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu, di saat kita berlutut berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan akan memberikan jalannya, Tuhan akan memberikan kekuatan. Karena itu menara doa akan diadakan setiap hari Selasa sampai dengan hari Jumat jam 11 pagi atau jam 11 siang sampai dengan jam 12. 1 jam ya kita menyembah Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu, ada kekuatan yang baru daripada Tuhan. Sekian pengumuman tambahan Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu dalam Tuhan sekarang menerima berkat dari Bapa. Angkatlah kedua tanganmu, sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih sukacita daripada Allah anak yang tak berkesudahan. Biarlah persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memimpin engkau, memberkati engkau. Sehingga apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah berkat kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.